pasti begini, saya kasih pedoman mudah saja. Satu, tirakat, mendekatkan diri pada Tuhan, sudah tidak usah mempermasalahkan apa-apa. Artinya begini, saya puasa, saya melek malam, tiba-tiba kok ada sinar datang, tiba-tiba ada kelebat datang, tiba-tiba ada bisikan datang, jangan dianggap selesai sudah. Nggak usah, iki apa ya, nggak usah dipikir. Puncaknya adalah ketika dimana panjenengan menemukan rasa yang sebenarnya. Artinya tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengarkan apa-apa, yang ada hanyalah keberadaanku sendiri. Artinya apa di situ? Menyadari bahwa aku ada. Aku pada dua perspektif, aku secara lahir dan aku secara batin itu ketemu sudah. Mau lihat sinar kayak, mau dengar apa kayak, mau lihat mendengarkan bisikan apa, melihat wujud seperti apa, itu semua masih bukan. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau kamu memang ingin menjalani spiritual, yang harus kamu jalani adalah kebaikan pada dirimu dan kebaikan kepada sesamamu, kebaikan pada lingkunganmu, sudah selesai. Nah, sekarang begini, ada satu konsep yang ingin saya ajak bersama memahami. Untuk masuk kepada tahapan sabar, itu ada yang namanya kesadaran. Nah, untuk membangun suatu kesadaran berarti butuh yang satu namanya pengetahuan akan kebenaran, pemahaman akan kebenaran, pemikiran akan kebenaran, penglihatan akan kebenaran, mendengarkan kebenaran, berbuat benar dan berucap benar. Yang terakhir adalah tetap konsisten pada kebenaran itu. Baru dia akan tumbuh yang namanya kesadaran itu tadi. Kalau sudah tumbuh kesadaran, bisa tumbuh pada kesadaran. Kalau tanpa itu orang iso. Nah, untuk mengalahkan nafsu itu bagaimana caranya? Satu, saya bilang kemarin, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap hidup. Artinya apa? Menyadari keberadaan Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bahwa manusia harus bisa menyelesaikan urusan dalam dirinya untuk memerangi hawa nafsu dengan membuka kecerdasan berpikir. Bukan kepandaian, bukan kepintaran, tapi kecerdasan berpikir. Makanya sifat yang paling sulit kita miliki itu adalah kecerdasan. Bukan pandai, orang pandai bisa dipelajari, orang pintar bisa dipelajari, tapi kecerdasan itu perlu dilatih, respon perlu dilatih. Dan yang ketiga, pengingat paling sempurna adalah kematian. Kamu berjalan seperti ini, kamu berbuat seperti ini, eling-elingo, ingatlah bahwa hidup itu pada akhirnya yang menjadi kepastian hanya mati. Sudah siapkah kita menghadapi kematian itu? Ayo, melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan itu bagaimana? Melibatkan Tuhan pada setiap perbuatan, melibatkan Tuhan dalam setiap hidup itu adalah menyadari keberadaan Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan itu bagaimana? Yo, kamu harus meyakini bahwa kehidupanmu itu ada yang merentah, ada yang mengutus, ada yang mengatur. Bagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, bagaimana? Ya susah kalau sudah tidak percaya, kok mau diapakan. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan kenapa perlu dilatih? Karena kembali lagi, spiritual itu bukan hanya sekedar kamu tirakat. Spiritual itu adalah membangkitkan kecerdasan otak, kecerdasan hati, dan kecerdasan nafsu. Nek gur ngempet wae kok ra iso, kok meh dadi wong sing ngerti spiritual, nggak mungkin. Nggak apa bedanya kita sama hewan. Hewan itu nggak makan, nggak minum bisa nggak? Lah manusia harusnya kan lebih bisa, karena kita dianugerahi yang namanya akal budi. Kalau hewan itu kan hanya akal, nggak ada budinya. Mereka hanya berjalan menggunakan insting, kepekaan. Lah manusia kan lebih dari itu, sehingga kecerdasan itulah kunci untuk membuka spiritual.
Lah mengingat kematian karena apa? Sesuatu hal dalam hidup ini yang pasti cuma mati. Hebat seperti apapun kamu pasti akan mati. Ganteng seperti apa kamu mati. Cantik juga mati. Kaya juga mati. Lah untuk menetralisir nafsumu itu ya ingatlah kematian. Intinya cuma di situ. Itu. Lah syaratnya mati itu apa? Harus tua tuh? Tidak. Banyak nggak orang mati muda banyak. Ya sudah, menetralisir nafsu ya hanya itu. Ingat mati.